lakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngetikan orang Indonesia nih, kalau romyu kan qobla zawal ya, kalau romyul jimar itu kan qobla zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekaliber Sayyid Muhammad mengesahkan romyul jamroh tanggal 11 itu qobla zawal, karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu libayanil afdol, untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah, seluruh dunia di titik yang sama, di jam yang sama. Akhirnya pernah terjadi tragedi napa Mina. Oh ngoten iki, bagian di demo nih gitu. Kula pun krasa nek banyak demo nih. Enaknya jadi pendengar ngoten, karek komplain mawon. Panitiane sing nata mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong ora barokah nih perkara niku. Ora melok nata, melok napa? Komplain. Sesini ku khas Indonesia nih. Sangat Indonesia. Wong orang alim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, adone wong alim bener, tapi nek salah dikomplain. Tapi nek kula salah insyaallah ora ngarafatan iki baru kayak Habib Ali. Engko pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon, insyaallah mboten ngarafatan. Nek ora saraf blas kok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula terangaken ya. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekaliber Sayyid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal, dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban, terus pas tawaf niku naik onta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah prodit, terus nganggo balapan Vespa apa ya. Nanti koyo teletabis niku cek tuwa. Mergo oleh numpak terus sing cek nom-nom numpak apa iku skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi nglampahi sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf, kadang ngetikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang nggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang nggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngetikan labbaik kadang ngetikan, kadang enggak, kadang doa, kadang enggak, berarti berstatus sunat. Nah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi, yang hampir semua alawiyin, semua ulama pakai kitab Minhajul Talib. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah rasul sing piye. Sunnah itu maknanya perilaku atau tidak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampean niru Nabi. Wah ya repot. Bojo sitok iku melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunah Nabi ku nak salat tahajud itu nganti sikile aboh ya sakit Habib Ali ya enak kowe gitu. Putune kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate, kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya aku ora fasilitas tok, nyuwun samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi ini wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak boten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, boten ngarah wajib, tak jamin boten ngarah wajib. Paham ya? Terus nah setelah sallu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Pun kalau terusakan ya.
Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahhud iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri, itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancene gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki nam iso jawab. Pertama rukun salat kok ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik di niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nek ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Dan niat ngadeg dhisik itu. Lah niat ngadeg dhisik itu. Loh, kadang dia. Itu kabeh sarah darani pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik. Aduh ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah semua. Niku pikirane mubalek. Nah ulama mboten mikir ngoten. Jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan, akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib, misalnya basuh wajah, yuk basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng enggak fair jadi ngomong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah atau ora? Gak sah. Nah basuh ora niat? Rasa. Berarti basuh wajah mbek niat. Jare wudu kudu tertib. Lah kok ono rukun bareng. Lah ulama ngono. Dadi kadang gak dipilihan, kadang salah iku ya ora dipilihan. Kaya kowe dadi kiai ngaji cucuk hadirin wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Nek sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah, yakin masalah. Iku strategi pilihan. Jadi hidup itu banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki ngrasa dosa, mosok mulang ning ngarepe para habaib ngrasa dosa. Tera mulang yang ngrasa dosa, dikongkon ora nurut. Yes, mbok bener mbok ora sawa alam wis ben pengiram diambak sing itu. Jelas kalau tetap ngerasa Rabbana dzalamna anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, orang nurut iku ya dosa, diutus ulama, nurut iku ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nah sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah hukumnya jelas. Dadi napa hukumnya jelas. Cetok. Dari malah karuan malah penak, sampean penak, hukumnya jelas. Bon kalau terus nol. Jadi ada satu statement hukum yang memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg, niat, takbir atau apa basuh wajah, niat. Sekarang takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah nek niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kostusek muktaronan TV. Kacek sidik. Umat kok dia gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir,
ngadeg niat takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tek usolli fardhu dzuri jek lungguh. Bariku takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor 3 ngadeg. Takoki gurumu, "Lho kok lagi ngadeg? Kan nomor 3, Pak." Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan. Makanya gue rasa sok suci. Hidup itu nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting nggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Di ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus kok gendong, haram to ora? Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari si guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak takok natimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motifem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti itu. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa. Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atasy wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'udhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'udhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu nggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnah. Yeah. Tapi kalau terawih itu sudah monggo kalau terawih itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata tarawih itu alamiah apa implementasi dari qiyamul lail? Ayo jawab. Abang. Terawih itu alamiah apa implementasi dari qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan qiyamul Ramadan, maka ada orang terawih langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Jadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala jadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa?
Lah pertanyaannya begini, ketika rakaataini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih kok. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa gak bisa zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya solu sunnatan rakaataini minal witir. Jadi seperti itu kan bingung gitu. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya, ada orang misalnya begini, ada orang sholat terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Nah ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya rong kasil lah. Bingung tuh sahabat mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk mulang muamalah. Ngopi dianggap muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak, jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi nah. Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nah sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya ini bahaya ya. Napa umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok gitu. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar mbol wis muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, nggak ada jawabannya sudah. Sing kok nang akhirat ya fayunabi hukum bima kuntum tak malun. Sing kok apa piyambak sing apa menghisab. Pun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa adalah hal kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa?
tasawuf akhir misalnya kue silo ya sah, gaya lugu apa sah, meskipun ya rada kurang ajar mau sholat arang-arang wae kok, tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa kok ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnuzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus ana lungguh rontok metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa kok ada jasa. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa kok ada jasa. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampe. Wa kaifa kok ada jasa. Terus hukum itu penting. Jika kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat umum macam-macam.